Kita lanjut langsung kepada Bapak Profesor Dr. Taufik Abdullah. Kami persilakan Pak Taufik. Mudah-mudahan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas sekali, Pak. Para pembicara sebelum saya serius-serius semua. Wah, saya nggak bisa. Lebih baik saya cerita saja pengalaman. Nah, salah satu pengetahuan yang saya dapatkan waktu saya baca-baca tentang daerah, nah saya temukan suatu naskah tentang Sulawesi, ternyata di awal abad 17 yang mengembangkan, yang memperkenalkan Islam di Sulawesi itu disebut ternyata anak Jame. 3 orang Datuk dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Jadi ternyata yang mengislamkan Sulawesi Selatan dan kemudian juga ke daerah lain dan bahkan juga ke Sumbawa orang Minang. Itu jangan lupa. Dan sekarang pun diingat itu. Yang kedua cerita saya lagi, ya. Beberapa tahun lalu saya dapat kiriman buku dari penerbit Tempo. Nah, tentang 3-4 orang pemimpin bangsa, yaitu Soekarno, Hatta, Syahrir, Tamlaka. Jadi itu oleh Tempo dilihat itulah pemimpin terkemuka waktu kita menuju kemerdekaan. Nah, saya pikir-pikir, Soekarno ya orang Jawa, bapaknya orang Jawa, ibunya orang Bali, dan kalau Hatta ya orang Bukit Tinggi. Kalau Syahrir ya orang Kota Gadang. Kalau siapa satu lagi? Ya, Tan Malaka. Ya, Tan Malaka orang Suliki. Jadi bayangkan, ya, sebagai pendiri utama dari Republik Indonesia ini 3 orang dari mana? Nah, jadi saya pikir juga, oh rupanya Minang itu not bad lah. Ya, saya pikir sekarang kok lain, tapi sudah lagi. Nah, kemudian juga saya juga suka dari waktu SMP sampai sekarang pun karena saya sering baca buku cerita. Nah, banyak cerita-cerita pada pustaka. Nah, saya baca-baca juga. Nah, apakah novel yang paling terkemuka? Ternyata di waktu Belanda itu novel yang paling terkemuka, yang paling hebat, yang paling laku, novel Salah Asuhan, novel Siti Nurbaya, dan kemudian juga dan lain-lain. Siapa menulis Siti Nurbaya itu? Ya, Mara Rusli. Orang mana dia? Siapa menulis Salah Asuhan itu? Abdul Muiz. Orang mana dia? Dan siapa? Dan juga roman-roman yang dikatakan roman picisan dari Medan itu praktis 90% orang Minang lagi. Nah, jadi kemudian lihat juga ya dalam tahun statistik orang bersekolah. Ternyata ya setelah tahun 1908 itu terjadi pemberontakan hebat-hebat di Sumatera Barat ya yang terkenal Kamang, tapi lain-lain juga. Saya itu orang Minang sekolah rupanya, tetapi sejak tahun 20 dan selanjutnya sampai tahun 50-an secara persentase orang mana yang paling terdidik. Pendidikan Barat. Secara persentase ya dan juga secara jumlah pribadi ya orang Minang lagi. Ya. Nah, dan persentase antara penduduk dengan orang bersekolah ya Sumatera Barat lagi. Kalau jumlah orang tengah Jawa. Ya. Tapi persentase yang terdidik itu dulu ya. Nah, kemudian saya pikir. Nah, kemudian juga ya perlu juga ilmuwan terkemuka. Kok banyak Minang juga. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah Pereri kok hilang? Apa yang terjadi? Jadi malah pernah saya lihat pemilihan umum di Sumatera Barat banyak nama-nama yang aneh-aneh. Bahkan ada nama Itali. Saya kira kok ada orang Itali kok ikut dalam pemilihan umum di sini.
Ternyata orang Minang pakai nama Itali. Ada juga nama-nama Jawa, malah gubernurnya nama Jawa. Tapi ada bedanya. Sudah nama-nama aneh-aneh itu ada pakai sultan belakangnya. Orang Minang kok sudah aneh rupanya. Jadi memang begini. Kita membicarakan tentang merantau ini karena sadar juga bahwa pernah suatu saat Minangkabau mengalami krisis yang hebat. Malah kehilangan. Sekarang pun jarang kita temukan orang Minang. Namanya sudah aneh-aneh. Siapa itu? Dan juga apa yang pernah dimasalahkan oleh novel-novel lama itu sekarang sudah nggak laku lagi. Kawin sudah bebas saja. Dulu kan perkawinan paksa segala macam itu karena adat. Sekarang who cares? Jadi kita harus sadar juga bahwa Minangkabau yang kita bayangkan itu sesuai dengan buku-buku itu sekarang sudah repot. Ke-Indonesiaan itu sudah menjadi. Dan lagi, karena saya sudah juga, kalau saya ke Padang, saya baca koran Minang, koran Padang, dan sering juga ada satu kolom yang pakai bahasa Minang. Sering saya coret-coret kata Minangnya itu. Kan sudah kacau. Lebih banyak pakai kata-kata Jawa, dia kata-kata Minang. Jadi krisis dalam bahasa Minang juga sudah terjadi sekarang. Sudah lupa. Jadi kalau begitu, dan juga yang dimasalah, pengetahuan tentang keminangan juga sudah merepot. Sebenarnya tidak perlu kita harus keminangan, tapi pengetahuan tentang apa yang diwarisi itu perlu. Saya terus terang saja, waktu saya masih sekolah di Jogja, saya skripsi waktu saya tinggal BA, saya menulis skripsi pendek, itu saya tulis tentang sejarah Melayu, tentang apa yang dikatakan sejarah Melayu. Waktu untuk doktorandus, saya menulis tentang nasionalisme di Eropa. Jadi murni tentang Eropa saya cerita. Mengapa? Karena saya ingin tahu dengan yang lain. Dan kebetulan saya asisten sejarah Eropa, dan itu saya tulis dalam bahasa Inggris. Ya tentu saja bahasa Inggrisnya, kalau saya baca sekarang ketawa juga saya. Kok masih bisa juga lulus, tapi lulus juga. Nah, waktu saya sempat sekolah ke luar negeri, terniat saya untuk membuat comparative study Aceh dan Sumatera Barat. Bagaimana pula hubungan Aceh dan Sumatera Barat dan secara agama penting. Ya, kalau perkembangan Islam di Sumatera Barat tanpa tahu Aceh agak repot juga. Karena bagaimana juga lupa ada untungnya. Kemudian saya tinggalkan Aceh karena gara-gara saya membaca suatu tulisan orang Thailand yang mengadakan perbandingan antara Burma dengan Thailand, dia lebih sibuk bicara tentang Thailand, lupa Burma. Nah, kalau saya membuat sejarah Minangkabau dan Aceh, saya mungkin sibuk dengan Minang, lupa Aceh. Akhirnya saya lupakan Aceh dan saya menulis tentang Sumatera Barat. Nah, makalah saya tentang Sumatera Barat itu tentang adat dan Islam. Karena itu perdebatan. Nah, nasib barangkali saya masih mahasiswa, makalah saya itu waktu mahasiswa langsung diterbitkan setelah saya perbaiki itu saja. Kemudian saya tulis lagi tentang Sindomato kan untuk mengenal apa. Minta perbaiki lagi, diterbitkan lagi. Karena itu untuk mengenal apa Sumatera Barat itu. Saya mulai dengan hubungan adat dan Islam. Nah, itu katanya berantem, tapi kok bisa akrab. Itu ada tulisan orang Prancis, ini secara sosiologis paling aneh ini. Ada yang bertentangan, ini matrilineal dengan patrilineal, tapi kok bisa menjadi akrab. Nah, ini suatu peristiwa sosiologis yang aneh, kata orang Prancis. Nah, saya coba menerangkan keanehan itu. Ternyata diterbitkan. Dan sampai berapa tahun sering dikutip-kutip. Jadi, sekarang menjadi masalah kita sebenarnya, untuk mempelajari lagi Minang itu lebih baik. Memang kita sudah mengalami krisis yang luar biasa. Jangan pernah lupa
bahwa terlepas daripada kejujuran politik, idealisme politik, tapi fakta kita kalah. Sumatera Barat kalah waktu PRRI, itu sudah fakta. Terlepas daripada idealisme, ya, itu bisa diperdebatkan. Tapi fakta historis mengatakan Sumatera Barat dikalahkan dan dihina. Belum pernah saya mempelajari bagaimana Sumatera Barat di waktu pendudukan waktu Belanda, karena saya belajar naskah-naskah Belanda. Saya bandingkan dengan Sumatera Barat waktu PRRI. Luar biasa penghinaan. Saya bisa bedakan bagaimana ketakutan sopir melihat tentara. Bagaimana saya pergi kampung saya, nasihat yang diberikan pada saya bukan tertib, tetapi bagaimana sopan pada tentara. Jadi luar biasa. Nah, setelah itu kita masuk Orde Baru, kita termasuk Sumatera Barat, termasuk orang yang diserang Pak Harto. Setiap ada kabinet, minimal ada 3 orang Minang jadi menteri. Dan setiap menteri gubernur yang sudah berhenti harus jadi menteri. Tidak ada gubernur Minang yang tidak jadi menteri. Waktu itu sampai dengan Hasan Basri. Setelah itu dilupakan. jadi maksud saya sebenarnya, kalau kita mau belajar lagi, mau pengetahuan lagi, memang ini hal yang pertama. Kita nggak tahu benar tentang suasana. Belum pernah terjadi. Oh ya, ada yang penting lagi. Orang kampung saya, dulu orang Jakarta ini, ya ada perkumpulan Minang Sayo. Ya. Tapi hanya itu zaman Belanda, Minang Sayo, kemudian hilang, akhirnya tinggal orang sekampung. Ya. Malah orang sekabupaten, itu saya pernah. Sekarang malah tidak lagi kabupaten, orang sekampung. Jadi sibuk orang sekampung. Nah, kampung saya itu, yang pernah dikatakan oleh Gubernur Hasan Basri dulu, Ambokiro, kampung Bung itu nanti akan ditinggalkan orang. Karena dia lihat kampung saya sudah sepi. Karena sebagian besar, saya kira sudah dirantau. Dulu kampung saya ini, Rau itu, perempuan tidak boleh kawin keluar. Kalau ada perempuan kawin keluar, itu diusir dari negara. Sampai tahun 70. Sekarang who cares? Setiap ada perkawinan saya hadir, saya tanya, dari mana yang laki-lakinya nih? Dari Jawa, dari Sulawesi, dari segala macam. Jadi proses pengindonesiaan kampung juga terjadi. Jadi sekarang bagaimana kita memahaminya? Sebab Minangkabau, kalau sejarah Minangkabau, barangkali zaman Belanda dan barangkali batas ke Minangkabau itu bukanlah kemerdekaan, tetapi peristiwa PRRI. Baik. Membagi beda benar. Nah, kalau waktu Belanda, wah, kebebasan. Jadi perlu juga sekali pelajari itu. Bahkan bahasa sudah bahasa Minang yang ditulis di koran itu sudah banyak kacau dengan bahasa Jawa, tulisan kata-kata Jawa. Mereka berangkat sadar barangkali. Tapi kan saya tahu, ini bukan bahasa kata Minang ini. Jadi ada krisis keminangan dalam sudut kebudayaan. Nah, kecuali ada kesadaran lagi sekarang tari-tari diingatkan, pencak silat kenakan, tapi dalam pemikiran sudah repot. Saya kira cukup sekian. Baik. Terima kasih banyak Pak Taufik Abdullah.